Iblis adalah sosok yang sangat populer. Tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa sosoknya, tetapi sosok seperti inilah yang dapat tergambar di benak kita. Segala sesuatu yang jahat, yang tidak benar, selalu dikaitkan dengan iblis. Maka iblis sering dicap sebagai sumber dari segala dosa dan kejahatan di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Sosok iblis yang populer ini, ia mungkin dapat disandingkan dengan kepopuleran dari Allah sebagai pencipta umat manusia. Iblis dan pengikutnya sering dikambing hitamkan oleh manusia. Pada kenyataannya, segala perbuatan manusia yang mendatangkan dosa selalu dikaitkan perbuatan dari iblis. Paham iblis dalam ajaran gereja Katolik tidak terlepas dari paham iblis dalam Alkitab. Sebab akar dari ajaran gereja adalah Alkitab. Pandangan iblis dalam Alkitab mengalami perubahan. Dalam Perjanjian Lama, iblis masih terbilang makhluk surgawi yang tinggal bersama Allah, namun dalam Perjanjian Baru dan tradisi sesudahnya, iblis merupakan musuh utama Allah. Perubahan pandangan iblis ini mungkin disebabkan oleh pengaruh bangsa-bangsa tetangga dari bangsa Yahudi, yaitu bangsa Mesopotamia, Mesir, Kanaan, Persia, yang juga memiliki paham tersendiri tentang iblis. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, ada dua istilah yang dipakai untuk menamakan sosok si jahat, yaitu iblis dan setan. Istilah setan berakar dari kata kerja dalam bahasa Ibrani satan, yang berarti dia melawan, menghalangi, atau bertindak sebagai musuh. Dalam Perjanjian Lama, mereka yang memainkan peran sebagai musuh, lawan, atau pendakwa juga diistilahkan Satan. Ini dapat kita lihat dalam kitab 1 Samuel 29 ayat 4, 2 Samuel 19 ayat 22 sampai 23, 1 Raja-Raja 5 ayat 4, dan Mazmur 109 ayat 6. Di sisi lain, istilah iblis berakar dari kata kerja bahasa Arab balasa, yang berarti dia yang menyebabkan menyesan atau putus asa. Maka iblis berarti dia yang menyebabkan menyesan atau putus asa. Dalam teks asli Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, ada dua istilah yang mengacu pada figur jahat ini, yaitu diabolos dan satanas. Ada juga istilah demonia atau dalam bahasa Inggris disebut demons. Sebelum terlalu jauh membahas iblis dalam Alkitab, tidak ada salahnya jika kita meninjau sejenak mengenai tradisi gereja terkait dengan iblis. Dahulu, dalam ritual Romanum, ada sebuah istilah eksorsisme atau pengusiran roh jahat. Ritus ini tidak banyak dipraktikkan, sebab orang yang kerasukan roh jahat sangat jarang. Dalam liturgi baptis atau upacara pembaruan janji baptis dalam Vigili Paskah, dalam upacara ini, seorang imam akan bertanya demikian. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan iblis dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Saat itu juga akan dijawab ya, kami sanggup. Dengan jawaban itu, secara tidak langsung telah mengakui bahwa iblis itu ada. Sangatlah naif jika orang menyangkal keberadaan iblis. Di sisi lain, ia menyaksikan kuasa jahat dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Sebagaimana kita percaya akan Allah, seperti itu jugalah umat Kristen percaya akan adanya iblis. Iblis juga menjadi tema pemikiran dari bapak-bapak gereja pada waktu itu. Clemens dan Tertullianus, misalnya, mengatakan bahwa iblis jatuh ke dalam dosa karena iri hati, sehingga dia dilemparkan dari surga. Namun, sebelum dilempar dari surga, iblis sempat membujuk malaikat-malaikat lain untuk bersekutu dengannya. Akibatnya malaikat yang lain pun ikut bernasib sama dengan iblis. Jadi, tradisi dari bapak-bapak gereja lebih banyak bicara tentang asal-usul iblis. Tradisi para teolog abad pertengahan cenderung berbicara tentang sosok iblis. Santo Gregorius Agung misalnya, dia menegaskan bahwa iblis adalah kepala dari yang jahat dan segala sesuatu yang jahat adalah anggota-anggotanya. Santo Thomas Aquinas berpendapat bahwa kepemimpinan iblis
atas mereka yang jahat, berbeda sepenuhnya dari kepemimpinan Kristus atas gereja. Menurut Santo Thomas Aquinas juga, iblis hanyalah kepala pemerintahan di luar. Sementara Kristus adalah kepemimpinan di dalam, yang memberikan pengaruh pada kehidupan batin. Sintesis dari semua tradisi tersebut dapat dilihat dalam rumusan Katekismus Gereja Katolik, artikel 391-395 dan artikel 414. Iblis dan para pengikutnya adalah bagian dari penciptaan malaikat. Mereka memiliki kuasa yang tidak jauh berbeda dengan para malaikat. Seperti halnya malaikat, mereka adalah makhluk rohani. Mereka juga memperoleh rahmat adikrodati. Hanya karena sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama jatuhnya para malaikat. Mereka akhirnya menjadi iblis dan roh-roh jahat. Mereka memilih untuk terus-menerus memberontak terhadap Allah. Pemimpin pemberontakan ini dikenal dalam berbagai nama, antara lain iblis, Satan, atau Lucifer. Kesombongan adalah penyebab jatuhnya iblis dan para pengikutnya. Karena mereka ingin menyamai Allah. Malaikat yang jatuh ini kemudian berusaha menggoda manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Karena godaan iblis inilah, mereka akhirnya jatuh dalam dosa yang membawa penderitaan dan maut di dunia. Demikian pembahasan singkat mengenai latar belakang adanya iblis dalam Alkitab. Pada video selanjutnya, kita akan membahas terkait di manakah ditemukan kisah tentang kejatuhan para malaikat, mengapa iblis bernama Lucifer, dan banyak lagi pertanyaan seputaran iblis yang bisa diangkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.